lagi bareng saya, Chef Ragil, di Havele Showroom Indonesia, di acara Havele Cooking ala Chef. Nah, hari ini saya mau masak moussaka. Moussaka itu adalah sebenarnya masakan dari Yunani, atau banyak juga di daerah Mediterranean, ada juga banyak style dari moussaka, tapi aslinya adalah dari Yunani. Nah, moussaka ini mirip dengan lasanya, cuman yang membedakan adalah kalau lasanya menggunakan layering pasta, kalau moussaka dia menggunakan layering dari vegetable, dari sayur-sayuran. Apakah dari terong, bisa dari zucchini, bisa dari kentang. Tapi untuk hari ini kita akan bikin dari terong. Yuk, sekarang kita mulai yuk. Nah, bahan-bahannya pertama yang pasti ada terong. Nah, kita akan masak dengan terong. Tapi sebelum masak, jangan lupa ngikutin protokol kesehatan ya. Satu, kalau di rumah jangan lupa buat cuci tangan. Lebih baik juga pakai sabun, minimal 20 detik. Oke, kita siapin dulu terongnya, karena ini yang pekerjaan yang lumayan perlu kehati-hatian. Ya, kita buang dulu bonggolnya. Nah, untuk potongannya bisa kita potong menggunakan pisau, atau kita bisa nanti menggunakan parutan Jepang ya. Kalau nggak punya parutan bisa juga dengan pisau seperti ini, kurang lebih dia agak tebal seperti ini ya, kurang lebih setengah senti. Oke, seperti itu. Atau bisa juga kita parut menggunakan mandolin ya. Setelah itu kita taruh di bowl, kemudian kita juga kasih extra virgin olive oil ya. Kemudian kita kasih garam, kemudian kita aduk. Terongnya sebenarnya bisa juga menggunakan oven, jadi bisa ditaruh di tray setelah seperti ini ya, setelah dikasih minyak, kasih garam, kemudian di range ditaruh di tray, kemudian masukin ke tray, didiamkan sekitar 10-15 menit gitu. Tapi kalau misalnya mau pakai pan juga boleh. Jadi ini ada dua cara gimana caranya untuk mematangkan sayur-sayurannya dulu ya. Jadi nanti dimasaknya ini cukup sebentar aja, nggak usah lama-lama, cukup dikasih color aja. Ya, sambil nunggu ini matang, kita siapin lagi buat bikin saus dagingnya. Kita kasih medium heat aja. Kemudian kita kasih olive oil. Oke. Nanti kita masak dulu dagingnya supaya sampai kering. Ya, sampai seperti ini aja. Dia jadi agak color aja. Ada warnanya kecoklatan. Oke, sekarang kita masukin dagingnya. Kita akan masak sampai kering ya, karena di sini sebenarnya triknya untuk bikin moussaka yang enak atau saus bolognese atau meat saus yang enak adalah harus dimasak sampai kecoklatan dagingnya sebelum dimasukkan bahan-bahan yang lain. Oke, sambil nunggu dagingnya kering, kita cincang bawang bombaynya sama bawang putih. Kita ambil setengah aja, kurang lebih sekitar 50 gram. Oke, kita cincang kasar aja cukup. Oke, cukup juga, tidak usah terlalu halus, supaya nanti kalau kita makan sausnya ada cangki-cangkinya. Nah, ini mungkin bagian-bagian keringnya ini yang membuat nanti rasanya lebih enak. Jadi ada rasa-rasa caramelize dagingnya. Ya, jadi udah ada warna-warna caramelize dagingnya. Ya, udah mulai coklat nih. Ini sudah cukup coklat, sudah cukup caramelize. Kemudian kita akan masukkan red wine-nya. Tapi red wine ini sebenarnya optional. Boleh pakai, boleh enggak. Oke, sedikit aja, kurang lebih sekitar 50-60 ml. Hanya untuk memberikan sedikit flavor. Kita masak lagi sampai habis aja wine-nya. Jadi fungsinya sebenarnya cairan ini buat ngangkat lagi yang tadi yang kering-kering di bawah karena bekas menumis
dagingnya. Ya, ini udah mulai kering, baru kita masukkan bawang-bawangannya. Oke, nunggu sampai agak matang, kita siapkan tomatnya. Tomatnya kita potong kasar aja. Oke, ini sudah matang. Kita akan masukkan tomato paste-nya. Ya, kurang lebih 50 gram. Jadi fungsinya untuk memberikan warna, juga memberikan rasa. Kalau misalnya viewer di rumah menggunakan tomat kalengan import yang dari Itali, itu tidak perlu menggunakan tomato paste lagi. Tapi kalau menggunakan tomat lokal di Indonesia, saya sangat menyarankan untuk menggunakan tomato paste untuk mendapatkan kekentalan dan juga rasa yang mirip dengan tomat dari Itali. Oke, kita biarkan sekarang sampai matang sambil kita masukkan bumbu-bumbunya. Garam kita kasih juga, bubuk ayam sedikit. Kemudian juga kita masukkan oregano yang segar. Kalau misalnya ada yang oregano dry di rumah juga boleh. Oke, sambil nunggu si saus dagingnya matang, kita akan bikin saus kejunya. Margarin sekitar 60 gram. Sorry, butter bukan margarin ya. Oke, sekarang kita masukkan tepungnya. Butternya udah mulai mendidih. Ya, tepungnya juga kurang lebih 50 gram. Oke, sudah seperti ini, kita masukkan susunya. Susunya kurang lebih setengah liter. Kita masukin susunya dikit-dikit ya, jangan terlalu banyak juga supaya tidak terlalu drop temperaturnya. Karena kalau udah terlalu drop, nanti biasanya endapan tepungnya akan ke bawah dan biasanya karena suka lupa diaduk, suka jadi gosong. Untuk memastikan larut, kita juga boleh pakai balon wish. Kita masukkan sedikit pala untuk masih cair ya, karena kalau misalnya sudah kental nanti dia tidak bisa nyampur. Oke, kemudian juga dikasih garam sedikit aja karena nanti kita akan mencampur dengan keju. Ya, ini sudah cukup mengental untuk base saus kejunya yang kita menggunakan susu dan tepung. Setelah itu kita masukkan parmesannya, jangan ketika panas-panas ya, jadi harus apinya harus kecil sekali atau mati ya. 30-50 gram. Oke, kemudian kita akan ambil kuning telurnya saja. Kemudian kita juga kocok satu aja. Saus dagingnya juga udah matang, sudah sesuai sama yang saya mau, udah nyatu semuanya. Ya, kekentalannya juga udah pas. Ya, kalau misalnya dilihat airnya tidak terlalu banyak yang di atas dagingnya, jadi sudah merupakan saus daging. Oke, untuk yang pertama kita kasih terongnya dulu atau eggplant-nya. Setelah itu kita kasih daging. Ya, saus dagingnya di atasnya. Kita ratain. Kalau mau dibikin terongnya juga lebih banyak juga nggak apa-apa. Jadi per layer bikin dikit-dikit, dagingnya juga sedikit boleh juga. Jadi lebih banyak sayurnya. Ya, cukup seperti ini. Oke. Kasih keju sedikit. Kasih mozzarella sedikit di sini biar nanti ada sedikit tarikan-tarikan keju. Oke, baru kita kasih saus putihnya.
keju mozzarellanya. Dan breadcrumb. Nah, breadcrumb ini khusus untuk memberikan rasa garing nanti di atasnya. Udah jadi, sekarang kita mau masukin ke oven. Ya, kurang lebih 200 derajat. Kita masak selama 20 sampai 30 menit. Yuk, sekarang kita ke oven. Jadi deh musaka kita hari ini. Nah, jangan lupa dinikmatinnya harus bareng-bareng ya. Kalau sendiri juga pasti nggak habis nih.